Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMA IT Azkia kelas 12. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan hari ini kita masih di bab 1 tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke, yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai tentang halaman 17. Nah, ini tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Ya. Nah, apa penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Nah, di sini pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, ada sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Nah, sikap ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya sementara kewajibannya sering diabaikan. Seorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Tuh. Yang kedua atau yang B, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara ini ya. Nah, hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Nah, sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Nah, itu. Yang ketiga, ada sikap tidak toleran. Nah, nih. Sikap tidak toleran, ya. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan pelanggaran kepada orang lain. Nah, sikap tidak toleran ini sangat tidak boleh ada di Indonesia. Kenapa? Karena perlu kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara majemuk, ya. Negara majemuk itu yang mana di dalam negara Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan antar golongan. Maka ketika memiliki sikap tidak toleran, dipastikan bahwa akan banyak gejolak dalam masyarakat Indonesia, ya. Yang keempat, nih, penyalahgunaan kekuasaan, ya. Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di dalam masyarakat. Nah, di sini salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak buruhnya jelas melanggar hak warga negara. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Nah, kita lanjut. Ketidaktegasan aparat penegak hukum, ya. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain, ya. Karena para pelaku cenderung mengulangi perbuatannya dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Nah, ketika hukum tidak tegas, maka jelas itu akan menjadi pemicu timbulnya pelanggaran-pelanggaran hak dan kewajiban yang baru tentunya. Karena mereka akan melihat ketika seseorang itu
ketika melanggar tidak dihukum, maka itu akan menjadi contoh. Oh, ternyata untuk melakukan hal itu tidak apa-apa, tidak dihukum. Maka jelas ketika aparat penegak hukum tidak tegas, itu akan menjadikan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara timbul, ya. Di sana timbul apa? Timbul pelanggaran lainnya. Nah, jadi sebagai penegak hukum wajib tegas dan tidak pandang bulu, ya. Baik itu anak pejabat, baik itu anak orang kaya, baik itu anak artis, ketika melanggar maka harus dihukum. Yang kelima, ya, ada yang kelima, yang keenam, penyalahgunaan teknologi. Nah, di sini penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif tentunya, ya. Positif di sini dengan kemajuan teknologi, misalnya sekarang zaman digital, ya, serba mudah, zaman media sosial, komunikasi menjadi lebih mudah, yang jauh menjadi terasa dekat, gitu kan. Nah, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Nah, tentunya misalnya kalian pernah mendengar terjadi kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jaring sosial, ya. Temenan di Facebook awalnya, atau Instagram atau Twitter misalnya, ya, kenalan. Padahal kita tidak tahu bahwa orang itu ternyata punya niat jahat, ya. Nah, jadi kasus tersebut menjadi bukti apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai aturan, tentu saja akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran hak warga negara. Selain itu juga kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif. Misalnya munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. Nah, siswa-siswiku, itulah yang bisa Ustadz jelaskan pada materi hari ini, ya, tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Silakan kalian telah, ya, baca kembali materinya, ya, dan boleh ditulis juga, kalian catat, dirangkum. Nah, untuk materi ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.